Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Pagi ini sangat bersyukur bisa berjumpa kembali di program Sarapan Sapaan Para Rohaniwan. Nah, sebelum kita melakukan aktivitas kita di hari ini, mari kita sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Namun, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara dimanapun berada, mungkin dalam kehidupan ini, siapa yang tidak pernah marah? Siapa yang tidak pernah kecewa? Siapa yang tidak pernah sakit hati atau lain sebagainya? Saya percaya saya dan saudara, bahkan beberapa di antara kita pernah mengalami yang namanya sakit hati atau dikecewakan dan sampai mengalami yang namanya kepahitan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa kepahitan adalah salah satu penyakit di rohani yang sangat berbahaya dan bisa menghambat pertumbuhan kerohanian kita. Dan apabila kepahitan, sakit hati ini terus-menerus kita biarkan, dan itu akan menjadi kanker, merusak bahkan kesehatan kita, kerohanian kita, bahkan bisa membuat kita sakit, bisa juga merusak karir kita, merusak hal-hal yang kita lakukan dalam kehidupan ini, merusak hubungan kita juga dengan orang lain. Nah, saat ini mari kita melihat satu ayat di bagian firman Tuhan. Di situ dikatakan bahwa Efesus pasal 4 ayat 31 berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kepahitan, kemarahan, itu harusnya kita semuanya harus buang. Karena itu salah satu senjata iblis untuk menghancurkan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan untuk membinasakan. Namun, hal ini kita bisa belajar bagaimana cara kita supaya bisa keluar dari kepahitan, sakit hati. Mungkin akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan sate sianida. Pasti Bapak Ibu sudah membaca beritanya, dan itu semua akarnya berawal dari sakit hati karena kepahitan. Dan itu sangat merusak diri dia sendiri. Dia melakukan hal-hal yang tidak baik dan akhirnya dia menerima akibatnya sendiri. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak mau setiap sakit hati kita, kemarahan, kecewa, dan itu merusak kehidupan pribadi kita sendiri. Namun Tuhan mengajarkan supaya bagaimana kita menjadi orang-orang yang tidak menyimpan kemarahan, kekecewaan, kepahitan, bahkan sakit hati kepada orang lain. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh bagi setiap kita. Tuhan Yesus sudah mengampuni setiap kita, dan Tuhan juga mau kita menjadi orang yang mampu mengampuni sesama kita, mengampuni orang-orang yang menyakiti kita, mengecewakan kita, bahkan membuat kita sampai hati kita kepahitan. Kita harus mengampuni, karena firman Tuhan bilang, jikalau kamu mengampuni sesamamu, Tuhan juga akan mengampuni kamu. Di saat kita tidak mampu mengampuni sesama kita, mari minta Tuhan, minta Roh Kudus memampukan kita untuk mengampuni orang lain yang melakukan kesalahan terhadap kita. Mari hidup dalam pengampunan dan sukacita kita. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.